Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam Ham-Hamku, paham ilmu, paham laku bersama Gus Nizam. Dan masih ditemani oleh Kang Ulum dari Tambak Sawah yang terkenal dengan pengasuh pengajian Kali Centel. Kemarin sudah dijelaskan oleh Gus Nizam itu panjang lebar. Hikmah yang disampaikan oleh Gus Nizam itu harus berdasarkan khidmah. Jadi tidak akan mendapatkan hikmah seorang murid itu tanpa ada sebuah pengabdian. Dan pengabdian itu esensinya adalah mematikan karepe dhewe. Mateni karepe dhewe yang negatif, yang buruk. Itu dalam hadisnya itu mutu qabla anta mutu. Hasibu qabla antu hasabu. Artinya apa? Wazinu qabla antu zanu. Matilah sebelum mati. Artinya matikan hadzun nafsimu. Matikan kepentingan pribadimu. Ya. Sebelum pasti nantinya akan mati temen nanti kubur. Jadi mematikan habdun nafsi sebelum mati secara fisik nanti dikembalikan ke tanah itu. Ke tanah, ya. Dan ini yang melatar belakangi ilmu hikmah atau yang melatar belakangi ilmu wirasah. Lah. Ilmu wirasah kemarin sudah disinggung sedikit, ilmu yang tidak dipelajari. Ada ilmu yang dipelajari. Ilmu yang dipelajari itu ilmu dirasah yang jenjangnya sudah jelas. Nah, sekarang itu seorang murid itu pasti menginginkan dari gurunya atau wali yang mursyida itu untuk bisa mendapatkan ilmu wirasah. Atau yang lebih dikenal ilmu laduni. Memang ilmu laduni itu hanya diberikan kepada ulama warasatul anbiya atau waliyan mursyida, di mana itu hadiatan minallah, bukan jerih payah atau usaha atau apa. Murni hadiah, pemberian anugerah murni dari Allah. Tapi diminta bisa? Nggak bisa. Diminta malah nggak dikasih. Caranya meminta itu ya ngeladeni, ya khidmah tadi itu. Artinya misalnya murid itu berkeinginan dapat ilmu laduni atau ilmu wirasi. Jalannya itu adalah berkhidmah. Dari khidmah dapat hikmah. Dan hikmah itu dari ngeladeni dapat laduni. Terembesan laduninya guru mursyid. Tapi yang populer itu ada man amila bima alima aurathallahu ilma ma lam ya'lam. Itu kan berarti satu mekanisme upaya yang bisa dilakukan ini. Ya itu hadiah setelah mengamalkan berdasarkan ilmu ini, alias takwanya hakiki. Ketakwaannya itu diilmoni. Memang takwa itu kudu diilmoni. Setelah ketakwaan kita dinilai benar oleh Allah dan diterima, kemudian Allah awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah wariskan kepadanya. Allah wariskan ini kan oleh warisan itu lah. Turunan. Jadi otorisasinya ada di Allah begitu ya. Otorisasinya. Kalau kita lihat dari mulai kajian yang kemarin, ilmu laduni atau ilmu wirasah itu tidak akan didapatkan kalau tidak daftar menjadi murid. Karena ini hubungannya dengan mata walian mursyida, dan hikmah itu khidmahnya kepada guru walian mursyida. Nah, apakah ada kasus yang tidak bermursyid tapi punya laduni nih, Gus? Nggak ada itu. Kalau dianalogikan di perusahaan itu berarti harus menjadi pegawainya dulu, kemudian bekerja dulu, baru dapat gaji.
Kalau Ya, dia memang bekerja harus- tanpa terdaftar sebagai pegawai, Dia nggak bisa menjalankan nanti. ya nggak tahu jobdesknya juga ya. Iya, nggak akan berhasil. Iya. Ya kalau ini bedanya antara ilmu dirosah sama ilmu wirosah. Kalau ilmu dirosah itu tanpa mendaftar pun kita masih bisa mendapatkan ilmunya. Apalagi Iya. di zaman sekarang ya. Walaupun tidak mendapatkan ijazahnya, Ya, tapi dapat ilmunya. Namanya mencuri ilmu. Ya. Tapi itu ilmu dirosah. Kalau ilmu wirosah ternyata tidak mungkin. Tidak mungkin. Gitu. Terus kalau kita membaca kisah, Gus. Kisahnya Nabi Khidir Ya, bersama Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa itu sudah mendapatkan ilmu secara dirosah luar biasa. Luar biasa. Berdasarkan kecerdasannya. Ya, Sampai mengaku yang paling pintar ya. Ya, berdasarkan pengalamannya sampai kepada observasi logisnya itu luar biasa sampai dalam tanda kutip itu ngaku paling pinter. Ya. Nah, apakah ini bisa dimasukkan kepentingan ilmu wirosah sama ilmu dirosah itu? persis ilmu dirosah diwakili oleh Nabi Musa, ilmu wirosah diwakili oleh Nabi Khidir. Oleh Nabi Khidir. Di mana Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, aku diberi ilmu yang engkau tidak diberi oleh Allah, Iya. dan engkau diberi ilmu yang aku tidak diberi oleh Allah. Jadi ya yang pada Nabi Khidir itu ilmu wirosah atau ilmu laduni yang tidak diberikan atau belum diberikan kepada Nabi Musa. Iya, iya, iya. Ya, kemudian sesungguhnya Nabi Musa itu bukan mengaku paling pintar secara Bukan karena sombong ya, tapi bukan karena realitanya. sombong, realitanya. Dalam tanda kutip. Iya, ketika Iya, itu kan ya. benar-benar Nabi Musa tidak tahu atau belum tahu ternyata Ada ilmu lain. ada ilmu lain. Ya itu kemudian dipertemukan kepada Nabi Khidir itu, dimana ya yang di Nabi Khidir itulah ilmu wirosah atau ilmu laduni. Tapi korelasi antara ilmu wirosah dan ilmu dirosah itu bisa nggak dianalogikan dengan ilmu wirosah itu adalah saripati atau intinya ilmu dirosah? Benar sekali. Itu berarti ya Irfani, kayak ini loh, madu ini loh. Ini saripatinya bunga kan ini ya. Oh iya. Berarti ini wirosahnya, bunganya itu adalah wirosahnya. Gitu. Seperti Ya, itu. Ya, maha madu ya. Tapi tidak secara langsung bisa dianalogikan seperti itu, Gitu ya. Kang Ulum. Ya, yang terpenting setinggi apapun ilmu dirosah pasti membutuhkan ilmu wirosah. Iya. Setinggi apapun ilmunya Nabi Musa pasti atau masih membutuhkan ilmu wirosah seperti yang dipunyai oleh Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Maka setingkat apapun tinggi jenjang pendidikan dirosah pasti perlu guru untuk mendapatkan wirosah itu, karena wirosah ini atau guru inilah sebetulnya yang nantinya akan kita bersama-sama atau diberi mandat oleh guru untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat itu tidak serta merta dari baginda Rasul, tapi syafaat itu juga melalui walian mursyida. Kita ikuti episode berikutnya, syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.